Lah guru harus tahu primer. Bu guru tadi tergesa-gesa, lupa tidak pakai lipstik, jadinya kelihatan pucat. Apa bu guru lipstikan terus? Nah, pucat kok pengen foto terus apa jalanannya? Guru nih, makanya kita nanti jangan kaget ya, nanti benih ke, selain orang benih tapi di komen itu tidak lipstiknya kadang blelernya apapun yang dilihat dari gurunya kan komen punya masalah pengalaman jadi guru kelas 1 awal mulai dari kepala sekolah di sana nang SD sing guru nek kurang loro mulai kelas 1 karo kelas 6 nah niku lho bocah iki tak jejeraken kelasnya mau tak pindah sing manune kelas 6 nang pojok mana kelas 1 nang pojok mana pindah jejeraken nyong jegong nang tengah oh nang kelas 6 ya mari kelas 6 mari kelas 1 jadi bisa berperan dengan kelas 6 dan gawe di bersama main bonsai padan dan peti mari kelas 1 guyu nah itu adalah bahwa kita harus bisa berakting menyesuaikan pada lingkungan ulang kelas 1 ya digawe ayo bok caranya di mana transisi PAUD ke SD itu sangat penting itu karena masa untuk menguatkan berbagai kemampuan pondasi pada anak mulai dari PMM masa di kelas TK PAUD ini masa fase fondasi harus nang SD lah A, B, C, D seperti itu ya nah, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi sehari-hari ya nanti kan di bulan literasi numerasi juga penting tapi kan belum mengarah pada si kudu pinter baca kudu pinter hitung yang namanya di literasi kan guru bercerita anak menyimak mendengarkan nanti terus bisa menyampaikan kembali itu juga merupakan literasi ya terus anak gambar bocah pada mengamati coba ceritakan itu gambar apa itu juga merupakan literasi berhitung makanya coba anak bintangnya dihitung ada berapa itu bintangnya 1, 2, 3 itu juga sudah merupakan numerasi itu orang dua angka 17 sejarah primen angka 1, 14 primen bocah terus dari 1 jadi literasi numerasi tetap akan di TK pun sudah sebetulnya sudah dilaksanakan hanya dalam bentuk pembelajaran yang lain, teknik yang lain. Terus dari fase fondasi apa sih Bumar? Apakah ini nambah bangunan terus kan sorenya jadi dicor ini kayak sebagai fondasi pada ini. Nah itu, nah seperti ini. Fase fondasi itu adalah fase awal yang mencakup capaian perkembangan yang diharapkan dikuasai oleh anak jenjang PAUD hingga SD awal ya sehingga terlihat adanya transisi kematangan dari PAUD ke SD termasuk di dalamnya kesiapan bersekolah ya jadi SD pun sama masih dalam fase fondasi yaitu pada kelas awal ya karena masuk SD itu juga anak-anak itu sudah masuk pada jenjang berikutnya tapi masih pada fase awal ya terus transisi PAUD ke SD dan beberapa miskonsepsi kesiapan bersekolah miskonsepsi sinopo itu kesalahpahaman kita tentang konsep-konsep ya jadi kadang mandangannya salah dalam mengartikan segala sesuatu ya jadi anak
wis komunikasi, anak wis konsepsi, anak wis kontraksi atau ya? Nah, saya nganggung mis-mis itu biasanya ada sedikit kesalahan, ya. Kesalahpahaman kita tentang mengartikan segala sesuatu, ya. Konsep adanya. Kemudian apa perubahan yang kita inginkan? Yang kita lihat di PAUD dan SD pada tahun ajaran mendatang, yaitu tahun 2023-2024. Insya Allah kan, Bapak Ibu semuanya sudah menerima siswa-siswa baru, nanti akan masuki pada ajaran baru. Insya Allah mulai Senin, Nah, mulai Juli sejatinya 1 Juli, tapi karena kita masuknya anak itu besok pada tanggal 17. Nah, ini apa saja nanti yang kita harapkan perubahannya, bahwa PPDB SD itu tidak melakukan tes calistung, kecuali mungkin di swasta karena banyaknya peminat sing arep daftar karo carane kelase kurang butuhna 20 badan bocah sing daftar akeh banget. Dan mungkin akan dilaksanakan seleksi itu terjadi di kota, di sekolah-sekolah swasta. Mungkin kalau di kita wong ade ora diseleksi tes calistung bilang sing daftar bunga. Kulo rebutan guru bocah. Saya juga berpengalaman. Saya di SD kecil, di mana di lingkungan kita itu ajamane kan sing mandang abot. Ngarepe SD daftarin nang SD liyane padane nggih. Burine SD daftar nang SD liyane. Tapi yang kita tetap akan berupaya untuk mencari siswa promosi. Oh, namanya ini akeh sing prestasi dan sebagainya. Padahal ini tadi Bapak Ibu pas PPDB promosi mboten? Promosi. Oh iya. Ada pentas seni menampilkan kegiatan siswa-siswa mulai bundani bahwa di SD sini pun, di TK sini pun anak-anak pintar-pintar berkreasi. Dan ini pada pintar nari, nyanyi, terus pialanya ditontonan, dipamer. Ini juara 1 tingkat kabupaten, ini juara 3 tingkat provinsi. Biar orang tua percaya bahwa SD tersebut adalah merupakan SD yang tidak kalah prestasinya dengan SD yang lain, dengan TK yang lain. Itu juga penting. Sekarang nanti dipromosikan, wah boten monggo zaman riyen bae kula zaman sekolah tentang SD niku kula niki melaksanakan amanat bahwa temurune anak putune kudu teng SD niku. Nah, ini berarti kan sudah bisa diubah, mungkin. Tapi kita kan sudah ikhtiar lah berupaya setidaknya wis mau mencari siswa-siswa baru. Kemudian 2 minggu pertama tahun ajaran baru besok, kue ajan ini diwai pelajaran, tapi anak-anak biar mengenal dulu masa perkenalan lingkungan sekolah atau sing jenenge masa orientasi. Kue terutama sing kelas 1 dan kelas 2 telu ya mungkin ya hanya masuk pada pertama masuk ya pembentukan pengurus kelas dan sebagainya, karena anak-anak yang kelas 2 kan sudah mengenal lingkungan. Tapi untuk kelas 1 itu nanti selama 2 minggu biar perkenalan dulu. Contoh nih, guru nih ngerena anak-anak ini kalau kamu mau ke toilet di sini, kalau mau ke kantin di sini, terus dijelaskan bocah-bocah dari ini di kalau yang di itu betul-betul lingkungan sekolah birene ngawas-awasan. Birene salah-salasan kok dulu. Birene. Kalau birene kok bilang pokoknya ngomong satu sih. Siapa ya? Rene. Setelah liburan Rene. Nah, itu untuk lunak. Ini bu guru kamu yang nanti untuk mengajar kelas 1, ini bapak kepala sekolahnya, ini bu guru kelas 2 dan sebagainya. Termasuk
aja ulang dina terus wis iki pada latihan maca zo bareng-bareng pada exam tapi rong minggu main bocah itu menyesuaikan main seneng dengin kayak mau saya seneng ibu kelas 1 kan kayak ibu TK hari dengin berpikir macam pembelajaran bisa dilakukan dengan bernyanyi, menari, membuat bocah insya Allah senang ternyata anak kelas 1 senang gue bu nang dalam cerita aja terus ngomong lah bu yang pindah pinting kamarin bebas lah apa sih bukurune ora tau bujuk bukurune berapa yang pernah diburu laporan bos saya seperti itu nih nanti di kelas 1 saya harapkan guru kelas 1 sebagai acting sing jenenge wis gak ada bela saya cak cilik nah ketemu cak cilik kan melu dolanan sledor nek kok sing anu sing mosok nggih sing kereta api kita seneng kok mbak ayo tangan kukunya coba ayo rambutnya dirapikan bocah seneng banget malahan kula pindah jadi apa penak seneng lah bu mas ini mulai mas tuh nggak mawon betul mati kamu nih kok diperiksa kuku karena kita senang belum pembelajaran bes ayo kita main kereta apian runtung senang banget mau ditangkap coba dilihat kukunya kamu giginya sikatan apa tidak orang nanti bocah gue ngisap sikatannya wis sudah sikatan kabeh saling menggunakan pas lagi gue daripada permainan seperti itu ini ada teknik untuk di kelas 1 seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya ini masih bertujuan untuk mendapatkan potret capaian siswa melalui asesmen awal yang nanti akan digunakan pada basis perancangan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi sing ditemukan jenengan diamati. Gue penilaian penjenengan secara observasi oke bocah ternyata setelah dari TK ke SD ada kelebihan seperti ini, ada kelemahan seperti ini. Nah, untuk panjenengan sebagai landasan pada perancangan kegiatan pembelajaran di selanjutnya. Jadi ini mau nyambung, kemudian yang keempat, pelaksanaan pembelajaran PAUD dan SD memilih pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan bermakna. Terus memastikan ketercapaian kemampuan fondasi. Yang kelima, melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Teknik itu tidak berupa tes, lisan, tertulis dan penugasan, hanya kita mengamati dulu. Kalau usah ditanya jawab. 5 pimpin 5 bila jajar. Kebocah mau ngambil kelas hijau sendiri. Nah, susah gue. Padahal kan bocah rumah apa sedendengin. Nah, tapi jangan mengamalkan saja, Terus tidak tertulis bocah rumah apa pernah menulis terus ditugasi lah. Nanti anak itu belum masuk pada hal-hal seperti itu. Kemudian yang keenam, guru PAUD dan SD mampu menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua dan wali siswa. Seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Korwin, sekali-kali nanti guru TK berkunjung ke SD mengamati bocah-bocah yang diinantikan ini perkembangannya saya apa ya? Takutnya karo guru kelas 1, anak asal laporan, ayo muridnya nanti ini mau nih kayak ini, terus setelah masuk SD seperti apa? Saling berkomunikasi. Terus ternyata kayak bocah gue tahu deh, coba signifikan saling apa? Nah, nanti berdua mereka itu akan membahas terus mencari jalan keluar. Sing TK juga bisa membantu mengatasi masalah yang ada di SD. Orang terus yang TK tak culman, wis bodoh anak harapannya guru SD. Bodohan nakal, apa terus urusan yang harus merdeka mengajar. Tidak seperti itu, tetap memantau. Kenapa sih perkembangan kayak apa ya? Kita anak-anak berubah burung mau kata bocah dan kayak ini. Karena bocah punya duit, anak-anak
padha lho wong tuane nanti jangkon sabar tenan ya. Kulo kadang ape wong tua yang ini bocah lagi maning sekarang suasana bulanan kabeh padane ya. Kulo kudu sabar tenan. Lah seperti itu ya. Kemudian di masa anak usia TK maupun SD kuwi jenenge kuwi lagi masa emas. Dek, sama di bahasa Inggris kuwi golden age. Yang dari ngomong yang berdosa lah itu beneran ya. Caranya kuwi golden age beneran ya. Di masa itu anak itu apa? Caranya masa keemasannya manusia kuwi pada usia anak PAUD SD itu ya. Di mana pada periode tersebut itu amat penting bagi seorang anak. Pendidikannya itu pada rentang usia ini sangat menentukan tahap perkembangan anak selanjutnya. Bocah cilik kuwi kadang ngangel-angele, panjenengan sing sabar aja nganti ngomong alak. Karena apa? Sing jenenge omongane wong guru apapun, ibu dan sebagainya kuwi doa. Bocah nang walah bocah karo teman, kowe nyampean calon jadi presiden ya. Bocah karo teman ya, jan pinter ora ngaprak ya. Jan dadi lagi pada gambar ya. Layu-layu bae. Calone kayane bener jadi tentara. Kadane nggih. Nah, kok layu-layu terus sih kadane. Kadane enak. Kuwi dongane gurune iki mandi, keramat. Jangan ini keramat kata-kata nah. Karena apa? Di rumah itu orang tua bagi anak kuwi bapak ibune, tapi nang sekolah kuwi ibu gurune termasuk orang tua. Lah kuwi kada beto mah. Aja terus bocah nang teman. Pokoke calon yang baik iki apa? Ora kenal nah. Mulai sini ajane pacari bocah. Seperti itu. Nah, terus pada tahap emas tersebut ini berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Kuwi sing agri carane apa kuwi bocah kuwi lho jan. Apa-apa kuwi tiru. Omongane wong tuwa kuwi apa kuwi tiru. Kok kadang nang bahasa nang kula bede kula tapi kok metu nang jebat campur kanca-kancane. Beni omongane sore-sore akeh banget. Sing omongan apa mengko kadang bocah kuwi ngaget banget. Makanya jangan sampai kita nanti keceplosan ngomong sing ala lho sing hal-hal sing ora pas. Oh nggih. Baik hati dan tidak sombong bulis. Yang kan mau ngetuli terus, yang beda tapi bonang dia jadi timbangan uyak rumahan orang kamu. Enggak banyak banget Indonesia. Jadi saya lihat itu. Oh ya, ini ke bawah, ke atas. Biasanya kalian ngumpul sing kaya menengan yang kadang kan mantan duduk. Nah ini ya, di masa golden age ini mari kita betul-betul menjaga sikap baik, sikap kita, bicara kita bocah hati diwarai nang mata takrama sing ulung api kepo dolan aja pulang dengan membawa oleh-oleh. Nah itu panjenengan harus bisa untuk mensikapi terus dibantu terus biar nanti anak betul-betul bisa menjadi anak-anak yang nanti sudah terlatih pada sejak dini lah. Kemudian berdasarkan konsensus internasional yaitu yang namanya UNESCO, perkembangan otak yang luar biasa pada periode sejak lahir hingga 8 tahun berada dalam fase yang sama dan mengalami perkembangan motorik, emosi sosial, kognitif dan bahasa yang pesat. Sehingga apa? Jejal bocah kok digunakan ngapalna surat pendek, ngapalna jus nama terus dua bahkan
hafal. Karena apa? Di masa ini anak itu betul-betul otaknya itu sedang lagi apik-apik kayak caranya ya. Sehingga nanti kita betul-betul harus menanamkan pembelajaran yang betul-betul pada anak itu yang baik ya. Aja nanti dereke ngetak bocah ya. Bocah kaget. Mau guru ngene. Kuwi aja nanti karena apa? Sekali hentakan saja banyak sekali saraf di sini yang putus. Kurang ngerti sing jenenge otak bocah. Saraf-saraf iki ngene kaki apa ya? Diteliti nah, sekali kita membentak langsung brol pecah putus. Sehingga nanti ada anak sing gampang minder, tidak percaya diri dan sebagainya karena sering menjumpai hal-hal yang seperti itu, hentakan-hentakan, apalagi sampai mencaci maki anak. Jadi hati-hatilah. Nanti kita pada usia 0 sampai 8 tahun kuwi bocah kuwi lagi mateng-matenge, lagi apik-apike nggo menanamkan kita baik perilaku, baik hafalan dan sebagainya. Oke, dari segi apa? Motorik sing opo nggih sing nanti. Nanggine Mbak Lina. Motorik itu ada motorik halus dan kasar. Nek kasar kuwi sing mengarah pada bocah kuwi mengulang raga dan sebagainya. Otot-otot nggih. Nah itu anak-anak itu kadang ada yang mempunyai kebakatan di bidang olahraga dan sebagainya. Itu karena motorik kasarnya itu lebih dominan. Terus ada juga motorik halus. Bocah senangnya gambar, senangnya melipat, senangnya menyanyi dan sebagainya. Gue senangnya motorik halusnya lebih dominan. Kemudian, nah mari kita bermain bersama ya. Bapak Ibu tinggal nanti menjelaskan tepat apa tidak. Pada pernyataan yang pertama, anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun atau sebelum masuk SD. Ini tepat atau tidak? Ayo. Anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun atau sebelum masuk SD. Ini tepat atau tidak ya? Oh, negeri ngomong tepat. Tidak tepat. Tepat banget deh. Mereka bingung. Cobi sing tepat sinten langsung. Kok telu ya? Yang tidak tepat. Nah, saya ragu-ragu. Malah ini kan SD. Saya harus mudeng bingung. Saya harus mudeng bingung. Saya ragu-ragu bingung. Tenang ya. Saya tenang kabeh nggak keprimen deh. Anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun atau sebelum masuk SD. Salah apa-apa Bapak Ibu, datang buku, konkursat, boten. Takon nyanyi, boten. Hanya Bapak Ibu sepakat tepat atau tidak? Tepat atau tidak? Tidak atau tepat? Ayo. Kurang tepat. Kurang tepat. Orang ada pilihan kurang tepat ya Mbak? Apa nanti setengah tepat, setengah tidak? Mari kita pelajari bersama. Tidak tepat. Bocah ke SD kudu bisa baca tulis. Wes kudu bisa mencapai kesiapan belajar SD. Tepat atau tidak? Tidak. Tepuk tangan untuk sebentar. Alasannya apa? Bahwa kesiapan bersekolah adalah suatu kondisi yang perlu dibangun sejak
PAUD apa mana nang daerah transmigrasi pedalaman orang anak TK nih apa guru TK mereka di kota kan betul ya? Nah ini berarti ini tidak tepat. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Itu orang maaf Bu, tadi disampaikan tentang kesiapan itu kita tadi maksudnya kesiapan dalam hal bukan baca tulis ya Bu. Itu yang kami maksud tadi kesiapan mental anak untuk bersekolah ke SD. Nah yang ingin saya pertanyakan ini berkaitan dengan tadi baca tulis. Kalau memang belum bisa tapi kenapa ya? Bukan kenapa, bagaimana jika guru yang menyampaikan bahwa anak TK belum boleh baca tulis ternyata orang tua malah manggil guru les untuk baca tulis di rumah. Itu sikap bagaimana yang harus kita sampaikan? Berarti anak tidak harus bisa baca tulis, tapi orang tuanya banget kepingin anak harus pintar baca tulis. Nah, ini berarti nanti kita kembalikan kepada orang tua kita. Orang tua maksud orang tua kita. Berarti karena tuntutan orang tua yang seperti itu, yang penting tugas kita sudah dilaksanakan. Perkara nanti orang tua akan mengambil guru, bimbel dan sebagainya, mereka itu urusan mereka karena mereka mempunyai tuntutan bahwa anak-anak harus sudah bisa baca tulis. Tapi kalau kita yang penting sudah melaksanakan, saya tidak mengajarkan baca tulis secara langsung, cuma nanti dalam pembelajaran menerapkan literasi dan numerasi. Kan tidak harus maca nulis, tapi dalam bentuk pembelajaran yang lain. Itu yang mengandung pada pembelajaran literasi dan numerasi. Perkara wong tuanya undang guru les dan sebagainya itu urusan mereka karena mereka mungkin mempunyai target. Nah, itu perkembangan anak. Jadi kadang kan anak seperti anak itu kan sebetulnya jangan dipaksakan. Tapi nanti untuk risiko dan sebagainya kan orang tua nanti yang akan memahami sendiri. Oke? Bocah baru ngangsane kudu kudu yang ini, kudu ranking siji. Padahal nggih, kowe kudu luwih pinter nimbang kaya anake sapa. Padahal nggih, nyok isin makin nanti nangis. Itu berarti permasalahannya sudah lain. Bukan kesalahan kita. Oke? Mungkin seperti itu enggak kok? Atau mungkin ada yang bisa menambahkan biar untuk memperjelas. Jelas nih? Oke, monggo. Mohon maaf itu sedikit saya menambah itu tuntutan orang tua kaitannya sama baca memang betul-betul itu sangat belum terselesaikan masalah ini seperti ini. Tapi menurut saya itu pemahaman tentang orang tua itu perbanyak parenting seperti parenting tentang kelas orang tua yang biasanya setahun sekali itu dilaksanakan setahun sekali ataupun dua kali. Dan sekarang berarti diperbanyak biasanya setahun 4 kali seperti itu. Terus saya juga ingin itu untuk yang kelompok bermain itu ya Bu, kebanyakan di Wanayasa itu ya itu sudah mengajarkan tentang baca tulis betul lah. Kami mira untuk kelompok bermain itu ya setidaknya yang benar-benar bermain seperti itu jadi tidak ada wali murid yang mending sekolah di PAUD seperti itu daripada coba untuk kuliah dan Bu Sri Rotina. Memang pada lapangan kita sendiri malah ibu anak Sri memang Bu Rotina yang akan harus lawan jenengan yang mendayu-dayu. Oke, terima kasih kepada Bu Rotina dan Bu Leoni. Memang kita kalau mengacu pada peraturan pemerintah bahwa kita melaksanakan seperti itu adalah menyalahi tapi karena tuntutan orang tua tak lebih anak baik harus diulang maca nulis dan sebagainya. Nah, berhitung dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas panjenengan pada saat kegiatan kumpul wali siswa atau parenting dijelaskan. Perkara nanti orang tua luruh guru les, luruh guru apa itu
udah urusan mereka. Tapi panjenengan perlu tekankan perkembangan otak anak itu jangan dipaksakan. Ternyata bocah orang diulang nulis, maca, berhitung, pintar cewek itu adalah anak yang mungkin mempunyai kelebihan. Jadi terus saja gue patokan, kayak dicontoh, ayo pintar nulis nanti tekan 100. Oh yang kasih jiwa udah bisa dimenceng makanya. Nah, jangan seperti itu. Karena perkembangan anak itu adalah berbeda-beda. Dan kita makanya ada program parenting. Biar orang tua itu mengetahui bahwa fase perkembangan anak itu adalah bertahap-tahap. Itu orang terus kudu. Dia oleh bocah cilik terus mengatasi masalah sing angel dan sebagainya. Mengko dene bocah kuwi penuaan dini. Bocah SD pada gerutan. Menyontoh kayak bunga dan berkerut-kerut. Nah, karena apa? Bocah terlalu banyak beban. Orang-orang mikir sing angel-angel kuwi wis dipaksa padane. Nah, jangan seperti itu. Anak itu nanti biarkan saja berkembang sesuai dengan usianya, dengan perkembangannya. Jadi aja dipaksakan. Makanya kita dari kabupaten itu dibutuhkan ada kegiatan parenting, PAUD HI dan sebagainya. Kalau PAUD HI itu kan nanti terintegrasi, Bu Nono. Jadi tidak hanya kita nanti yang akan mengatasi masalah di PAUD, orang tua, komite, kelurahan, puskesmas, semuanya berperan biar nanti anak menjadi anaknya betul-betul dewasa secara utuh seperti itu. Orang terus kegiatan pembelajaran kita itu tapi tidak, kita nanti akan secara holistik terintegratif dengan berbagai lembaga yang lain, dengan instansi yang lain. Malah kadang ada polisi barang lalu diundang karena apa? Ini termasuk pada keamanan anak, biar anak nanti merasa nyaman, aman, terlindungi. Jadi orang tidak sing caranya nanti merawat anak, tapi dari berbagai instansi yang lain yang nanti akan ikut berperan serta. Mulai jenenge PAUD HI nah yang belum menjadi apa sebenarnya Bu yang nanti merekrut seluruh PAUD nanti yang akan di bawah naungannya TK Alamin nanti untuk TK yang lain semoga segera muncul orang terus jorna baik harus pulang kini kurang kuno padahal lanjut pembelajarannya lanjut padahal jangan seperti itu. Mari kita berinovasi lah main bosai wong tuane kalau lebih percaya saingan sing senenge sekolah itu biasa wong kula bisa mengalami jadi kepala sekolah kowe bisa melayu merana kabeh kowe apa ya jane ngono kurangnya apa lomba maksane ya pada baik setiap anak yang lomba ya oleh hadiah apa kalau ada dalam sekolah nanti jane kelebihan di sana itu seperti apa kita studi balik kita pengen beliau ini ngendong buruk ngendong belasrik jenengan kan bisa nih sistemnya banget sing apa bisa nih mungkin ini yang programnya ini Bu program coba saya akan laksanakan di sana foto-foto dulu jebule nang isu anak hafalan apa dan sebagainya tak sekolah nang kono bae lah dan ini nah bisa seperti itu. Ada yang lain apa lagi lanjut Bu Hot sudah seperti itu ini tadi sudah ya tidak tepat. Sekarang yang kedua PAUD boleh diajarkan calistung tepat atau tidak? Saya tepat ngacung orang anak di PAUD boleh diajarkan calistung tapi mulai permainan. nah ya ini tepat dan tidak boleh dan tidak tepat dan tidak
gelem, tidak tepat juga ora gelem. Mana tengah-tengah bela. Merenang. Mana sekali tepat tempat langsung naik sih. Ternyata ada sih kali tidak tepat nyapak ini sih. Ora tepat makanya ini. Tapi berarti caranya apa kuwi kaya mau bingung. Nah, mari kita koreksi bersama. Apa? PAUD boleh diajarkan sains tuh? Sesungguhnya yang dibangun sejak dari PAUD adalah kemampuan literasi numerasi, di mana baca tulis itu adalah bagian di dalamnya. Oke, jadi orang sini pelajaran membaca, jauh sini pelajaran berhitung tidak seperti itu. Tapi kita mengajarkan sebuah pembelajaran di mana di dalamnya itu ada literasi dan numerasi, ada calistung, tapi cuma tidak secara langsung. Terus bingung ya? Saya ragu-ragu ya. Untung yang mau jawab ragu-ragu. Tadinya ngomongnya tidak tepat. Nah, kemampuan membaca dan berhitung terjadi secara bertahap. Pengenalan kemampuan ini perlu sesuai dengan tahapan perkembangan anak dalam konteks kemampuan berkomunikasi, serta harus diterapkan dengan cara yang sesuai bagi anak usia dini, yaitu dengan cara menyenangkan, tidak drilling. Drilling apa ya? Drill. Kayaknya jangan enak aja itu drilling. Arab drilling deh. Lalu kenapa? Nggak bisa jago. Lima minum. Jadi mandi sore orang bisa. Wis sana drilling. Oh nama apa ya? Nama besok turunan ini. Nah, gue tidak. Betul. Kok nggak pernah? Nanti kamu kalau selesai ya apa nih kata? Kita bertemu dengan itu nih. Seperti itu ya. Jadi secara langsung di PAUD pun sudah dilaksanakan calistung, cuma tidak secara langsung terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Ini betul. Sini mulai lagi, gambar apa? Terus bocah diwarai kan seperti tadi, menjelaskan, membacakan, menghitung jumlah sapi, menghitung kakinya sapi, itu sudah numerasi. Ya? Secara langsung kan ada kesimpulan numerasi dan literasi. Ya, betul? Ada yang bingung lagi, betul? Jelas ya? Sekarang pernyataan ketiga, kemampuan baca tulis itu hanya dilakukan melalui pengenalan keaksaraan dan angka. Yang tepat ngacung. Apa kata terus? Pokok Joko ngacung merupakan. Yang lain? Yang tidak tepat ngacung. Sing dhuwur. Sing ragu-ragu. Kemampuan baca tulis itu hanya dilakukan melalui pengenalan keaksaraan dan angka. Tidak tepat. Kudu nggawa apa angka karo aksara? Ya jelas tidak tepat ya. Nah, agar bisa baca tulis itu anak memerlukan berbagai kemampuan lain seperti konsentrasi, mengikuti aturan, dan pengelolaan emosi yang akan membantu kesabaran anak untuk menyimak. Bu gurune lagi jelaskan apa bocah biar akan menyimak yang ini badannya terus. Nah, bocah mau sifatnya si geja si keprimen ya. Nah, bocah sing menyimak mesti baik hati dan tidak sombong. Baik hati dan tidak sombong terus suka menolong katanya. Nah, anak menyimak itu sudah masuk pada literasi.
sungai, apa banget apa ya ikan mau sih dari ikannya ala bira ya seperti itu. Itu anak ternyata di dalam hatinya itu ngomong gitu. Itu sudah masuk pada numerasi. Walaupun tidak secara langsung kita mengajarkan membaca dan berhitung. Jadi secara intinya di dalam PAUD pun kita sudah melaksanakan hanya terintegrasi pada pembelajaran yang lain. Orang secara langsung bocah kon nulis, orang secara langsung bocah kon maca, tapi bocah disuruh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masuk pada numerasi dan literasi. Seperti itu nih. Pernyataan keempat, anak sudah harus dapat baca tulis hitung saat masuk di SD. Sing tepat. Tapi bukan macam yang tidak tepat. Nah, tidak tepat. Karena apa? Kurikulum sudah secara tereksplisit mencerminkan bahwa tidak ada kewajiban anak-anak sudah harus baca, tulis, hitung di kelas 1. Urusan tes nih, jenjang. Regulasi secara konsisten sudah melarang tes calistung sebagai bagian dari penerimaan peserta didik baru. Laju perkembangan anak beragam dan masih banyak anak yang belum pernah dibina di PAUD. Nah ini jadi saya belum bisa baca Bu seperti di tayangan tadi terus saja komen kenapa Bu guru nih kan mengapa bisa namanya tapi nanti ya tak boleh sama saya jangan seperti itu kurang apa salah kue orang bisa maca apa ini gawean yang nyompo nek apa yang sudah pintar maca tulis malah nyom jadi primo mangkonya gaweannya kok ngapa nah jadi guru kasih cium siap menerima saya pintar maca ya itu sudah kelebihan mereka sehingga tetap nanti deh kita tuh bareng aja kayak mau nikongnya yang kelima, kesiapan bersekolah tidak hanya kemampuan baca, tulis, hitung, tepat atau tidak. Kita gampang ya. Nah, ada banyak kemampuan fondasi yang sangat diperlukan untuk anak dapat berkegiatan dengan baik di lingkungan belajar. Antara lain kematangan emosi untuk dapat berinteraksi dengan sehat dengan rekan sebaya. Jadi nanti di SD anak-anak kadang kan yang mengatakan di antar wong tuane karepe melu sekolah. Nek apa komen sono malam deh. Sono malam. Men, aja terus Bu, Ibu di luar ya, Bu. Ini nanti anak bersama saya. Loh ya, bocor semakin seperti kayak madane. Ora sing sekolah, yang beli bayi. Seperti itu sih. Nah, nanti orang jelek main dia, wong tuane main jago. Malah akhirnya anak wong tuane sing gambar. Terus tegak bersandung, gurune madheng anak wong tuane sing garang. Lah tulisane bocah karo wong tua kan beda ya. Api madheng wong tuane bener banget. Loh, anaknya iki lah paling apik sekelas lho. Berarti nek paling proyek iki paling halus. Lah wong tuane sing garang. Nggih mboten. Lalu terus gurunya menulis dengan pulpen merah. Biarkan anak menulis sendiri. Pengalaman kita, ini betul dari. Nah, busuk. Busuk berarti kira coba. Biarkan orang ini kan, anaknya beri ini. Bukan
sekolah secara mandiri. Nah, sekarang kesimpulannya ini untuk modul 1 bahwa transisi PAUD SD ini proses di mana anak berpindah dari perannya mau di bocah TK masuk ke SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan. Jadi ini bocah selaras, ayah berpindah tempat kok lah. Saya mau menang TK pindah ke SD tempatnya, tapi suasananya tetap sama, tetap menyenangkan. Bocah ini merasa tetap nyaman, tetap senang. Orang-orang sih bayangan-bayangan nanti turu nanti ngimpi. Aduh, yang esok keprimen, yang esok kalau ketemu berburu, yang keprimen. Nah, sampai terbawa mimpi tadi ini. Ini untuk kesimpulan di modul 1. Nah, sekarang masuk modul 2. Nah, sekarang ini membangun lingkungan belajar yang menguatkan transisi PAUD SD. Nah ini jadi rusaknya lah masa fondasi tadi sudah disampaikan Bu Sri Sumiati. Terus, nah ini ada 6 fondasi pada PAUD SD. Yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Di sini contohnya ya anak mengamalkan salam, mengucapkan salam, kemudian memberikan contoh perilaku yang baik, menghafal ini mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Jadi ucapkan emosi wis bisa menahan, wis kurang gampang jengkel. Karena tadi kita secara tidak langsung dibina, dibinasakan, dibina, kasih sayang dan sebagainya, sehingga anak membawa emosinya itu dengan sesuai dengan perkembangannya. Kesadarannya ini bahwa anak itu berbeda kematangan emosional dan sosialnya. Kalau saya tulis dia nanti tak besar mau tak titipnya bulan ini besar, ya kalau jangan nulis nanti huruf A wis wah catatan namanya Nah ini kemudian mempunyai keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya individu lainnya. Ini dia adalah kemampuan fondasi, kemampuan menyimak, kemampuan untuk mengutarakan gagasan. Bu guru, kalau kamu tinggi atas ini, kok terus sangat baca kayak mana? Mempunyai pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi belajar ternyata menyenangkan, tidak mengerikan. Senang pokoknya, tetap mensekolahkan. Kemudian kemampuan fondasi yang selanjutnya, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Tadi ada yang motorik kasar dan halus jadi bocah itu berjalan secara normal, tidak terhambat karena anak itu berkembang motoriknya secara normal, orang dipaksakan. Terus mempunyai rasa syukur dan sebagainya. Anak kudu alhamdulillah saya mau dikasih permen sama teman saya dan sebagainya. Terus kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman dasar mengenai cara dunia kerja. Ada 6 ini. Nah, ini kalau tentang kemampuan ini bisa diberi contoh yang lain. Kalau agama, kalau senang menghafalkan atau nah, kalau tadi itu Bapak Ibu, ini untuk yang TK dan PAUD ini karena mungkin
waktu nah kita nanti akan berdiskusi menyelesaikan masalah yang biasa dihadapi panjenengan di TK maupun di SD. Makanya saya harap mungkin guru TK karo SD itu membaur aja. TK karo TK yang ngapain juga karo bagian yang mau ya. Tulis pada baik. Nah, untuk yang guru TK dan PAUD nanti membaur yang satu TK, yang satu SD, yang satu TK, yang satu SD. Karena ini mengatasi masalah next cara guru TK ini cara mengatasi masalah itu primer, cara guru SD ini ke primer. Ini dalam satu soal tapi saya mengatasinya mau loro. Mudah sehingga monggo berbaur saja untuk yang SD nanti ijolan yang TK yang satu sana yang SD satu bangku nanti anak guru TK ini karo SD ini. Nah monggo untuk bapak kepala sekolah dan ibu berarti ini tidak usah ikut berdiskusi mungkin karena ini yang akan mengatasi masalah guru kelas 1 dan guru TK. Monggo dalam hitungan 3. Di sini ada kasus 1 dan 2 kasus 1 dan 2 nanti mungkin cara penanganannya berbeda. Monggo ayo siap-siap untuk yang 1 nanti masuk di SD, yang 1 SD masuk sini berbeda. Pertukaran yang satunya tetap, tapi yang 1 nanti masuk yang TK berhubung dengan SD, yang SD berhubung TK. Monggo karena waktunya mungkin ini sudah jam 11. Masa kontraknya sampai jam 11 ya. Monggo. Nanti jawabannya di dalamnya ya. Itu nanti ada kasus. Kasus 1 dan 2. Yang kebetulan kasus 1 nanti berarti mengatasi masalah di kasus 1.
ya.